Shalom, selamat pagi, apa kabar jemaat dikasih Tuhan? Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada dan berharap semuanya dalam kondisi sehat dan baik, amin. Ya, pagi ini kita akan merenungkan firman-Nya. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Beri kesempatan kami Tuhan untuk kembali merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, buat kami menangkap, mengerti, dan akhirnya mengerjakan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebab dikasih Tuhan, mari buka Alkitab saudara dari Matius 5 ayat 14 sampai 16. Saya akan bacakan. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya ulangi yang terakhir, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang perbuatan yang baik. Ya, jadi setiap orang itu sudah semestinya seharusnya itu berbuat baik. Tetapi ada perbedaan perbuatan baik yang dilakukan kita, orang-orang percaya, dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi banyak orang berbuat baik itu untuk cari pahala yang banyak supaya bisa masuk surga. Tetapi kita orang percaya sudah ditebus dengan darah Yesus, artinya sudah dapat jaminan kalau kita percaya sampai akhir kita diselamatkan masuk surga. Terus apa hubungannya dengan perbuatan baik yang dilakukan orang percaya? Orang percaya melakukan perbuatan baik karena dia mensyukuri itu semua, dan itu bagian dari buah pertobatannya. Jadi artinya kita orang percaya itu harus memiliki gaya hidup seperti yang Tuhan ajarkan. Yaitu apa? Selalu berbuat baik. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan, yang dilakukan orang percaya, itu sekali lagi jadi gaya hidup. Gaya hidup itu apa tuh? Sudah yang biasa dan seharusnya dilakukan. Tanpa direkayasa, tanpa terpaksa, tanpa dibuat-buat. Ya beginilah memang kita orang-orang percaya seharusnya hidup. Yaitu apa? Selalu berbuat baik. Ya, karena Tuhan sudah memperlengkapi kita untuk setiap perbuatan baik. Ya, 2 Timotius 3 ayat 17 dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi saudara dan saya tidak diperlengkapi untuk hal yang jahat. Setelah ditebus, dibebaskan dari kuasa dosa, hidup kita itu menjadi hidup yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Jadi hidup lama ditinggalkan, kita hidup baru. Dalam hidup yang baru itulah kita senantiasa harus jadi terang. Terang ini bicara tentang apa? Tentang perbuatan kita. Pastikan bahwa setiap kita selalu melakukan perbuatan yang baik. Tujuannya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan kita dipermuliakan. Bukan kita dipuji orang. Ya, kadang kita berbuat baik, kita bantu orang, kita yang dipuji. Kalau demikian, kembalikan segala pujian dan kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan yang layak. Kita ini hanya alatnya. Tetapi dikatakan tadi, manusia kepunyaan Allah. Siapa itu? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ya, kita semua. Orang-orang yang sudah ditebusnya adalah manusia kepunyaan Allah. Kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Kalau sudah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik, artinya sudah seharusnya kita menghasilkan atau melakukan pekerjaan atau perbuatan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yakobus 4 ayat 17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bukan karena kita nggak berbuat jahat, tapi ketika kita nggak mau berbuat baik, itu ternyata dikatakan apa? Berdosa. Oh, aku kan nggak ngapa-ngapain, aku kan nggak berbuat apa-apa. Misalnya nih, ya, ada satu anak jatuh dari kendaraan, saudara lihat, dan saudara diam nggak mau tolong. Orangnya teriak-teriak, tolong, tolong. Lu diam aja. Yang penting kan aku tidak berbuat jahat. Saya memberitahu saudara, ketika engkau tahu bagaimana berbuat baik, yaitu nolong orang itu, engkau gak melakukannya, itu dosa saudara. Karena apa? Harusnya orang percaya selalu berbuat baik. Itulah anak-anak terang. Sudah semestinya kita berbuat baik di dalam segala situasi dan kondisi.
Jadi bukan berarti kalau kita nggak berbuat jahat itu sudah benar. Tidak. Kalau engkau tahu bagaimana harus berbuat baik, tapi engkau sengaja nggak mau lakukan itu. Mungkin dengan pertimbangan aku nggak kenal dia, bukan urusan saya. Ngapain gue pusingin, ngapain gue harus turun tangan. Saudaraku, justru itulah yang disebut dosa. Karena apa? Enggak peduli sama orang lain. Kalau engkau tolong orang lain tertolong, artinya engkau berbuat baik. Yang itu yang dikehendaki Tuhan. Tapi engkau bisa tolong, harusnya engkau bisa selamatkan orang lain, tapi engkau enggak melakukannya. Karena alasan enggak kenal, alasannya enggak mau capek. Saudara, itu dosa. Itu tidak berkenan. Amin. Karena kita sudah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dan sudah seharusnya kita selalu berbuat baik. Amin. Ayo kita semua, saya mengajak untuk mulai sekarang berbuat baik kepada sesama. Ya, baik itu saudara seiman maupun orang lain, siapapun itu. Kita diperlengkapi untuk itu. Supaya melalui perbuatan baik ini, mereka, orang-orang itu memuliakan Bapa di surga. Mereka akhirnya diselamatkan juga. Itulah tujuan kita berbuat baik. Bukan kita untuk diselamatkan, tapi supaya orang lain diselamatkan melalui perbuatan baik yang kita lakukan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur renungan firman-Mu pagi ini. Menyadarkan, mengingatkan kami bagaimana kami seharusnya selalu berbuat baik. Jadi perbuatan baik adalah gaya hidup kami. Bukan karena aturan, bukan karena kewajiban atau keterpaksaan. Tapi itulah seharusnya jati diri anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus tolong kami untuk kami senantiasa menjadi pelaku ini, pelaku firman-Mu ini dan melakukan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini juga hidup kami dalam pemeliharaan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya, jauhkan virus corona dan segala penyakit lainnya. Damai sejahtera, berkat, keberhasilan, keberuntungan dan segala kebaikan-Mu Tuhan boleh kami terima. Dan biarlah melalui semua itu nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, senantiasa berbuat baik kepada sesama, supaya mereka pun akan mengenal Tuhan dan diselamatkan. Tetap semangat, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.